Oke, kita lanjutkan ke pertemuan kita yang ke-6. Diingatkan kembali bahwa pada sistem komunikasi itu terdapat sumber informasi, source encoder, channel encoder, modulator, discrete channel tanpa memori, demodulator, decoder kanal, dan dekoder sumber serta tujuan informasi. Di kanal itu terdapat gangguan berupa derau atau identified Gaussian noise. Nah, di sini pada bagian ini kita akan membahas mengenai pekodaan kanal kode cyclic, yaitu pada encoder dan decoder kanal khusus untuk kode cyclic. Ya, posisi di saat ini kita membahas yang ini, kode cyclic. Pada bagian ini, masa mampu memahami, ya. Targetnya mampu memahami cyclic code dengan menentukan kode word sindrom melalui perhitungan dalam bentuk polinomial, ya, serta menggambarkan rangkaian encoder dan rangkaian encoder, ya, encoder dan decodernya, ya. Pada pertemuan 6 ini kita akan membahas yang topik satu, definisi polinomial kode dan polinomial generator, dan di akhir nanti pertemuan 7 kita akan membahas sisanya, ya. Oke, di sini didefinisikan bila kode C sama dengan C0, C1 sampai Cn-1, ini adalah vektor code, adalah sebuah kata kode di dalam kode C, ya. Jadi kita ada kode C besar, ya. Kode wordnya adalah vektor C, isinya elemennya C0 sampai Cn-1. Jadi ada n elemen di sini. Pergeseran cyclic sigma, ini sigma kecil, ya. Sigma C didefinisikan dengan sigma C sama dengan C1 pangkat min 1 dalam kurung, ini menunjukkan pergeseran cyclic, yaitu Cn minus 1 ini pindah ke depan. Cyclic, ya, Cn minus 1, C0, C1, nah berarti di sini kan Cn minus 1, di sini Cn minus 2, berarti, ya, koma titik-titik. Nah, jadi ini berputar ke belakangnya. Nah, yang di belakangnya maju gitu. Jadi Cn-1, C0, C1, Cn-2. Nah, pergeseran cyclic yang kedua atau sigma kuadrat, sigma pangkat 2, 2 ini menunjukkan pergeseran yang kedua dari kode word C, atau sama dengan sigma dalam kurung sigma C sama dengan C dalam kurung pangkat 2, ya. Ini adalah hmm, ini diputar, ya. Kan sebelum Cn min 2 ini ada Cn minus 3, ya, koma titik titik titik. Nah, sebelum sebelum Cn minus 2 ada Cn minus 3. Cn minus 2-nya pindah ke depan, dan Cn minus 3-nya maju ke depan, sehingga seperti ini, Cn minus 2, ya. Dapat dilihat bahwa sigma n dari kode word C itu sama dengan C. Oke, jadi ini isinya sama dengan ini, ya. Sebuah kode C disebut sebuah kode cyclic bila pergeseran cyclic setiap kata kode atau setiap kode word juga adalah sebuah kode word. Kode-kode cyclic adalah subkelas dari eh, blok linear, ya. Jadi ada pada beberapa buku itu masuk ke dalam babnya blok linear. Setelah blok linear, pembahasannya baru convolutional code, ya. Jadi
tidak dijadikan bab tersendiri pada beberapa buku. Contoh, ya, tunjukkan bahwa kode C yang isinya adalah kode word 000, 0101, 1010, dan 111 adalah kode cyclic. Nah, ini kita periksa dulu. Kita cek. Pertama, kita lakukan penjumlahan modulo 2 antara 0101 dengan 1010. Hasilnya 111. 0101 dengan 111, hasilnya 1010. 1010 dengan 111, 0101. Dan kode C mengandung all zero kode word, ya. Maka kode C ini disebut linear, ya. Kalau tidak mengandung seluruhnya 0, maka dia tidak disebut linear. Berikutnya sigma, ini cyclic pertama, ya. Nah, ini sigma C atau C1. Sigma C, C-nya ini adalah kode word-nya. Sigma C sama dengan 000, yang sigma 101 adalah 0101, sigma 0101 adalah 1010, dan sigma 111 adalah 111. Nah, ini ya. Karena sigma C juga ada di C, nah ini. Sigma C juga ada di C. Untuk setiap C, maka C disebut cyclic. Maka C adalah kode cyclic linear. Oke, kalau kita cek kembali sini, ya. Kode word C itu isinya C0 sampai Cn-1. Maka ketika cyclic pertama, maka Cn-1-nya pindah ke belakang, dan yang di belakang Cn-1 maju ke depan. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini kode word C, ya. Yang pertama, ini kedua, tiga, keempat, ya. Setiap kode word ini mengandung masing-masing 4 elemen, dan keseluruhan kode word ini membentuk kode C. Kalau kita lihat di sini, kita yang sigma 1 berarti ini sama dengan C pang 1, ya. Ini adalah yang ini, ya. Maka ini adalah kalau kita lihat di sini, ini adalah C0, C1 sampai C3. Maka ini adalah C0, C1, C2, C3. Maka ketika diputar atau cycle pertama, yang C3 mundur ke belakang, yang C2 maju ke depan. Jadi hasilnya adalah yang C3 ini 0, mundur ke belakang, hasilnya adalah 0. Ini C3, ini C3, terus C2, terus setelah C3, C0, C0, C1, dan C2. Ya, kan jadi seperti ini. Begitu juga dengan yang bawah. Yang untuk 1010 ini C0, C1, C2, dan C3. C3-nya putar ke belakang yaitu 0. Ini menjadi C3 yaitu 0. Ya, ini pindah ke belakang. Ke sini maksudnya. Ke sini. Lalu C0, C1, dan C2. C2-nya 1. Begitu juga dengan kode word yang ini. C0, C1, C2, C3. C3-nya 1 pindah ke belakang. Menjadi C3, C2, C0, C1, C2. Ya, begitu juga dengan yang ini, ya. Semuanya 1.
Maka kode ini karena eh, C1 ini atau sigma C ini juga ada di C, yaitu ini, dan yang ini, itu semuanya ada di dalam kode C ini, maka C disebut kode cyclic, ya. Dan karena ada 0 semua, ya, all zero kode word, maka dia juga disebut kode linear. Contoh 2, tunjukkan bahwa kode C yang isinya kode word dengan 3 elemen 000, 100, 101, dan triple one adalah sebuah kode cyclic. Maka pertama kita periksa dulu untuk yang sigma 100 atau C1-nya untuk 100. C0, C1, C2. Kita putar ke belakang, maka di sini C2. Setelah diputar ke belakang, urutannya menjadi C2, C1, dan C0 dan C1. C2-nya berapa? 0. C1-nya, C0-nya 1, dan C1-nya 0. Gitu ya. Jadi seperti ini. 0, 1, 0, 0. Karena sigma 100 tidak ada di eh, kode C, ya, yang ini tidak ada di dalam kode C, tidak ada, ya. Maksudnya sigma 100 yaitu yang 010, bukan yang ininya, ya. Keseluruhannya ini maksud saya. Jadi karena 010 yang merupakan sigma 100 tidak ada di kode C-nya adalah ini, maka disebut bukan kode cyclic. Kalau kita tinjau lagi sigma 011 yaitu 101, sigma 011 C0, C1, C2 diputar menjadi C2, C0, C1. C2-nya adalah 1, C0-nya adalah 0, dan C1-nya adalah 1. Hasilnya 101. 101 bukan bagian dari kode C, maka juga membuktikan bahwa bukan kode cyclic. Bukan kode cyclic, ya. Itu bagaimana kalau kita ingin membuktikan apakah kode yang ini, kode C ini mengandung beberapa kode word, ya. Kita harus membuktikan apakah kode C ini adalah kode cyclic dengan melakukan cycle pada kode word yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat definisinya, let's see. Ini saya mengulang konsep yang tadi, ya. Kalau kita punya kode word C yang merupakan kode vektor C0, C1 sampai Cn-1. Jadi ada sejumlah n elemen pada kode word C. Kode word C ini berada di dalam kode C. Jadi kode C memiliki beberapa isi, dan isinya itu adalah kode word. Kode word di dalam kode word ada beberapa elemen. Kalau di sini ada n elemen. Maka cyclic shift, pergeseran siklik dari sigma C, dari sig dari sigma C atau dari sigma C didefinisikan dengan sigma C sama dengan C1 ini. Cn-1, C0, C1 sampai Cn-2. Ya, ini pergeserannya. Dan untuk second cyclic shift-nya, sigma pangkat 2 dari C itu sama dengan seperti ini, ya. Sigma dari sigma C atau C pangkat 2 sama dengan, ini diputar lagi, ya. Ini diputar lagi ke depan.
Jadi Cn-2 dan seterusnya sampai di sini Cn-3. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sigma dengan cyclic ke N dari C itu sama dengan C. Sebuah kode C dikatakan cyclic code if the cyclic shift of each code word is also code word. Cyclic code are subclass of linear dot code. Nah, didefinisikan, kita mendefinisikan kode polinomial CX dengan corresponding to kode word C sebagai CX sama dengan C0 plus C1X plus bla 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 plus Cn-1 X pangkat N-1. Nah, di sini untuk kode polinomial X. Nah, ini ada variabel X-nya ya. Karena dia polinomial. Kode polinomial Cx sama dengan C0, C1 X pangkat 1, C2 X pangkat 2, C3 X pangkat 3, sampai Cn-1 X pangkat minus 1. Nah, Cx ini degree of polinomialnya itu adalah N pangkat minus 1 karena dia terdapat N elemen ya. Kan C0 sampai Cn-1 berarti ada N elemen gitu ya. Nah, sehingga degree of polinomialnya adalah N-1. Kita lihat di sini indeksnya mulai dari 0. Jadi 0 sampai N-1 itu ada N elemen. Nah, that Cx is the polynomial of degree N-1 over K sama dengan 0,1. Subsetnya adalah 0,1, di mana isinya adalah untuk masing-masing nilainya adalah 0 atau 1, di mana koefisien C0, C1 sampai Cn-1 adalah elemen dari K, yaitu 0 atau 1. Sehingga kode C dengan panjang N dapat direpresentasikan sebagai suatu set polinomial dengan degree N-1, degree yang paling tingginya. Di kode C-nya dengan panjang N dapat direpresentasikan sebagai satu set polinomial dengan degree yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi adalah N-1 ya. Polinomial apa K yang tadi dia bisa dilakukan penjumlahan dan penambahan dan perkalian seperti biasa ya, dengan menggunakan modulo 2, yaitu 1 plus 1 sama dengan 0, sehingga kalau sama X pangkat K plus X pangkat K itu sama dengan 0 juga. Set polinomial over K ini dinotasikan dengan Kx ya. Let Fx dan Hx itu ada di dalam Kx dengan nilai Hx tidak sama dengan 0. Maka terdapat polinomial unik yaitu Qx dan Rx di dalam K, sehingga Fx sama dengan Qx Hx ditambah Rx. Hx ini tidak sama dengan 0 ya. Dengan Rx sama dengan 0 atau degree of Rx lebih kecil dari degree Hx, maka the polynomial Kx ini disebut juga quotient dan Rx ini disebut remainder ya, sisa. The procedure for finding Qx and Rx ini is the familiar long division process with modulo 2 arithmetic among the coefficient. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kalau kita punya tadi Fx sama dengan Qx Hx ditambah Rx, we say that Fx modulo Hx adalah
Rx jika Rx ini adalah reminder ketika Fx dibagi dengan Hx dan kita bisa menuliskan Rx sama dengan Fx modulo Hx ya. Jika Cx modulo Hx sama dengan Rx sama dengan Bx modulo Hx ya, maka bisa dikatakan bahwa Cx dan Bx adalah ekuivalen modulo Hx dan dinotasikan dengan Cx sama dengan Bx modulo Hx. Kita harus ketahui bahwa X pangkat N sama dengan 1 modulo 1 plus X pangkat N. Ini harus diingat. X pangkat N sama dengan 1 modulo 1 plus X pangkat N. Kode polinomial C1 itu korespon ya, kode polinomial C1 ini corresponding dengan sigma C ya. Ini C pangkat 1 atau C ini pangkat 1 sama Cn minus 1 C0x ditambah C1x kuadrat ya. Kalau polinomialnya tentu ini Cn minus 1 X pangkat 0 ditambah C0 X pangkat 1 ditambah C1 X pangkat 2. Ini adalah siklik pertama. Ditambah Cn minus 2 X pangkat N minus 1. Maka dari kita bisa peroleh juga ketika dikalikan X Cx sama dengan C0x ya, tadi X-nya adalah pangkat 0 sama-sama kita kalikan dengan X. X C0x ya ditambah C1 X pangkat 2 tambah titik-titik Cn minus 1 X pangkat N ya. Karena yang tadinya N minus 1 dikalikan dengan X sama jadi ditambah dengan X ditambah dengan 1 sehingga di sini pangkat N. Maka kita peroleh bahwa C1 dari X adalah X Cx modulo 1 plus X pangkat N. Ya. Ci dari X sama dengan X pangkat I Cx modulo 1 ditambah X pangkat N. Nah, ini merupakan persamaan yang harus kita ketahui ya. Itu kode polinomial. Nah, ini untuk generator polinomial. Jika mungkin kita habiskan sampai teori generator polinomial. Jika Gx adalah polinomial dengan derajat atau degree n minus k yang merupakan faktor dari 1 plus x pangkat n, maka Gx ini akan mengenerate suatu kode siklik C n, k di mana polinomial Cx untuk data word D yaitu D0, D1 sampai DK minus 1 itu di-generate dengan CX sama dengan DX ditambah GX ya. Jadi kita punya GX, GX ini degree-nya N minus K yang merupakan faktor 1 ditambah XN. Nah, lalu GX ini mengenerate cyclic code N, K di mana D-nya ya, di mana polinomial Cx ini untuk data word D, D0 sampai DK minus 1 dapat digenerate dengan Cx sama DX ini data tadi dikalikan dengan generator polinomial. Ya, DX-nya adalah D0, D1X
dan seterusnya sampai dk minus 1 x pangkat k minus 1. Jadi beda antara vektor dengan ini polinomialnya ya. Vektornya adalah seperti ini, vektor datanya, data wordnya adalah seperti ini, sedangkan polinomialnya adalah seperti ini, dx ya. Ada unsur x-nya ya. Dx adalah polinomial corresponding to the data word. Maka polinomial gx ini disebut generator polinomial dan perlu diketahui bahwa resultant cyclic code C adalah umumnya itu tidak sistematik. Jadi mungkin ada yang tidak sistematik. Untuk mengkonstruksi sistematik code, maka nanti kita akan lihat contohnya di sini ya. Step ini kita stop di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke verifikasi teorema dan beberapa contoh soal.